Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita bertemu lagi pada malam hari ini yang alhamdulillah tiada terasa bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan akan segera tiba. Bagaimana tentang persiapan kita semuanya untuk menyambut bulan yang penuh berkah? Bulan yang mana cuma kita alami dalam setahun sekali, saudara-saudara. Persiapan-persiapan di mana dalam bulan Ramadan ini ada satu waktu yang mulia, bahkan bila kita beramal dalam waktu tersebut akan berpahala seperti kita beramal 1000 bulan. Dalam Al-Quran sudah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-ayah. Jadi dalam bulan puasa itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ada yang 29. Tinggal kita ikut yang mana. Itu ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang utama melebihi dari 1000 bulan. Yang mana malam tersebut bila kita beribadah, kita beramal, kita melakukan satu kebaikan, maka akan dilipat gandakan, akan ditikel-tikel, dilipat gandakan pahalanya. Alhamdulillah. Itu dalam setahun sekali kita cuma mengalami dalam bulan Ramadan. Banyak waktu-waktu yang mustajab, tidak hanya bulan Ramadan saja. Dalam hitungan setahun kita ada satu bulan Ramadan. Yang kedua, setiap bulan kita ada, yaitu waktu mustajab setiap hari Jumat. Ada lagi setiap satu hari semalam ada waktu yang mustajab, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Begitulah. Jadi kita dalam menyambut bulan Ramadan, kita harus bersukaria, berbahagia. Saya teringat pada satu cerita. Pernah zaman dahulu itu ada seorang kafir majusi. Kafir majusi seorang yang tidak beragama Islam. Pada waktu menjelang bulan awal-awal bulan Ramadan, dia pergi jalan-jalan ke pasar, melihat anaknya sedang makan di warung. Cara zaman saiki yo ngemi ayam atau bakso, dan tidak menghormati pada seorang muslim yang mana lagi melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, bagaimana sikapnya orang majusi melihat anaknya tersebut? Singkatnya cerita, orang tua dari anak tersebut, yaitu orang majusi tadi, dia memukul anaknya. Dia menghardik, kamu itu kok tidak menghormati pada orang-orang Islam yang mereka lagi mengamalkan ibadah puasa. Dipukul, diberi pengertian, akhirnya anaknya pulang. Itu seorang majusi, seorang yang tidak beragama Islam. Apalagi kita coba. Bahkan kita orang Islam sendiri, waktu di bulan Ramadan ada, bahkan banyak sekali saya melihat waktu jalan-jalan di pasar, orang Islam asli Islam KTP-nya tapi tidak melakukan
puasa di bulan Ramadan, tidak menghormati pada sesama agama Islam, yaitu melaksanakan ibadah bulan Ramadan. Kalau kita angan-angan dari cerita tersebut, orang Majusi saja, orang yang tidak beragama Islam saja, dia menghormati, bahkan sangat menghormati pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Singkat cerita, akhirnya setelah kejadian tersebut, orang Majusi tadi dia meninggal dunia. Matilah corok. Suatu waktu ada seorang ulama itu bermimpi bertemu dengan Majusi tersebut. Dia melihat orang Majusi tersebut, dia sedang enak-enakan tidur di atas dipan atau di atas kasur yang empuk, yang serba mewah, yang di dunia ini dia belum pernah melihatnya. Saking penasarannya, dalam mimpinya dia mendekati Majusi. Pak. Oh, ada apa mas? Gini pak, saya itu lihat kamu seorang Majusi, tapi kok enak-enakan bisa masuk surga, bisa enak dalam akhirat, gimana caranya itu? Akhirnya orang Majusi tersebut menjawab, gini mas, alhamdulillah saya waktu masih hidup di dunia itu pernah, jadi ketika akan datangnya bulan Ramadan, bulan puasa, saya itu sangat menghormati, saya bahagia, senang sekali dengan adanya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang penuh maghfirah, barokah. Saya bahagia, senang walaupun saya itu bukan seorang muslim atau seorang yang beragama Islam. Nah, dengan saya bahagia menyambut bulan Ramadan, waktu saya akan meninggal, beberapa saat akan meninggal itu saya mendengar ada malaikat itu berkata, dibisiki, saya itu disuruh masuk Islam. Alhamdulillah, dalam setetes hati saya itu ada sedikit iman, yang mana iman tersebut membuat saya itu bersyahadat. Saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah pada saya. Akhirnya saya menjadi mati secara Islam. Nah, dengan hidayah tersebut, Majusi tadi akhirnya meninggal dengan husnul khotimah. Lah, kita sebagai umat Islam mau bulan puasa, bulan Ramadan datang, bahagia tidak? Bahkan ada banyak sekali yang berkata, halah poso maning. Nah, itu. Kita harus mantap menyambut bulan Ramadan. Kanjeng Nabi nate ngendika, man fariha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alaih. Barang siapa yang berbahagia, bersuka cita akan datangnya bulan Ramadan, bulan puasa, maka jasadnya dia akan diharamkan masuk neraka. Coba, nah, kita sebagai umat Islam harus yakin, mantap lah. Akhirnya ulama tersebut terbangun. Wah, dalam bangunnya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai, orang Majusi, orang yang bukan beragama Islam, cuma gara-gara senang dan berbahagia akan datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah tersebut, dia bisa masuk surga. Lah kita sebagai agama Islam kok ora seneng datangnya bulan Ramadan, bahkan ora poso, orang lakoni poso. Lawe Islam yang bagaimana kita ini? Coba kita pertanyakan. Makanya dari inti cerita tersebut, ayolah
saya mengajak pada semuanya, mumpung kita masih diberi umur panjang, kita masih diberi hidayah oleh Allah, mari kita sambut bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana bulan tersebut 1 tahun 1 kali. Mari kita manfaatkan, kita berbahagia dengan imanan wahtisaban, kita sambut bulan Ramadan tersebut. Ayo kita melakukan puasa 1 bulan penuh, jangan sampai gudang. Siapa yang berbahagia, bersukacita datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan baginya dia masuk neraka. Nah, itu. Jadi intinya itu tidak kok harus beragama Islam. Bahkan selain Islam, selain Muslim, kalau dia memang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan kedudukan, mendapatkan derajat di alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hidayahnya, dengan pintu tobatnya sak kersane Allah. Jadi Gusti Allah ngersake nopo niku sak kersane Gusti Allah. Nah, monggo kita semua kita manfaatkan, mumpung kita akan menyambut bulan puasa, kita bersukacita, kita sholawat, kita laksanakan puasa, malam sholat tarawih, banyak terus Al-Quran, kita tahajudan, kita banyak amal-amal kebagusan, mumpung kita bisa menangi bulan Ramadan. Semangat untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.